Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika umum di kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang faktorial bilangan asli. Nah, faktorial ini merupakan materi prasyarat yang harus kita kuasai sebelum kita membahas tentang permutasi dan kombinasi. Nah, apa yang dimaksud dengan faktorial bilangan asli? Nah, di sini faktorial bilangan asli itu didefinisikan sebagai berikut ini. Untuk setiap bilangan asli n, didefinisikan n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai n-2 dikali n-1 dikali n. Nah, dengan 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial juga adalah 1. Jadi n faktorial itu kita mengalihkan bilangan asli dari n sampai 1. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, misal di sini ada 4 faktorial. 4 faktorial itu artinya kita mengalihkan bilangan dari 1 dikali 2 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 24. Selanjutnya 5 faktorial, ini juga sama. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 120. 6 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6, hasilnya 720. Ada 7 faktorial, hasilnya 5040. 8 faktorial, hasilnya 40.320. Bilangan faktorial ini bilangan yang besar nilainya ya, sehingga nanti dalam perhitungannya kadang kita harus menggunakan kalkulator begitu. Nah, pada bilangan faktorial juga ada operasi hitungnya. Nah, bagaimana kita menentukan operasi hitung pada faktorial? Nah, sama seperti pada bilangan asli, nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita coba contoh yang pertama. Nah, di sini penjumlahan faktorial, 3 faktorial ditambah 5 faktorial. 3 faktorial ditambah 5 faktorial itu tidak jadi 8 faktorial. Nah, lalu bagaimana cara menentukannya? Kita tentukan nilai faktorial masing-masing bilangannya. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Oh, ini bisa dibalik ya. Bisa dari 3 kali 2 kali 1 atau 1 kali 2 kali 3. Itu terserah karena komutatif. Selanjutnya 5 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, selanjutnya masing-masing ditentukan. 3 faktorial itu 6. 5 faktorial itu adalah 120. Setelah ini baru jumlahkan, yaitu 126. Jadi 3 faktorial ditambah 5 faktorial itu ternyata 126. Bukan 8 faktorial ya. Lihat 8 faktorial mah 40.320. Beda jauh hasilnya. Nah, ini untuk penjumlahan. Selanjutnya untuk pengurangan. Untuk pengurangan juga sama. 6 faktorial dikurangi 2 faktorial, berarti kita uraikan masing-masing. 6 faktorialnya 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1 dikurangi 2 kali 1. 6 faktorial itu adalah 720, dikurangi 2, hasilnya 718. Nah, selanjutnya perkalian. 3 faktorial dikali 4 faktorial. Ini pun bukan jadi 12 faktorial ya, tapi kita uraikan masing-masing. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, yang 4 faktorialnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 6 kali 24 atau 144. Nah, bisa dipahami ya untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada pembagian masih sederhana. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Sama cara pengerjaannya kita uraikan. Yang 7 faktorialnya berarti dari 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya 5 faktorialnya juga kita urai.
5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita lihat bahwa atas dan bawah ini ada bilangan yang sama. Berarti bisa dibagi, 5 dibagi 5, 4 dibagi 4, 3 dibagi 3, dan seterusnya. Sehingga habis ya. Maka di atas tinggal 7 kali 6, di bawah sisa 1. 7 kali 6 itu adalah 42. Jadi hasilnya 7 faktorial dibagi 5 faktorial itu adalah 42. Ngerti ya? Sekarang kita lanjut. Yang E ini sama sebetulnya dengan yang D. 4 faktorial dibagi 6 faktorial. Hanya di sini kalian harus pahami bahwa pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Ya. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 4 dengan 4 habis, 3 dengan 3 habis, berarti kita coret saja. Di atas sisa 1, di bawah sisa 6 kali 5. Sehingga hasilnya 1/30. Nah, kita lihat antara contoh D dan E. Nah, di sini 5, 4, 3, 2, 1. Ini kan sebetulnya merupakan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial tidak diurai juga nanti bisa habis. Yang ini pun 4 faktorial bisa habis. Nah, kita terapkan di contoh yang ke-6. Nah, lihat di sini 12 faktorial dibagi 10 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kalau kita harus menguraikan dari 12 dikali 11, dikali 10 sampai kali 1 itu kan cukup panjang gitu ya. Nah, supaya efektif kita lihat. Di sini di bawah ini ada 10 faktorial. Nah, 12 faktorial itu kalau diuraikan akan mengandung 10 faktorial. 12 kali 11. Nah, di sini itu kan kali 10, kali 9, kali 8, kali 7, sampai kali 1. Nah, 10 sampai 1 itu merupakan 10 faktorial. Jadi cukup ditulis 10 faktorial. Di bawah ini juga ada 10 faktorial, jadi tidak perlu kita uraikan. Jadi yang tinggal diuraikan adalah yang 2 faktorialnya. 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, di atas 10 faktorial, di bawah 10 faktorial. Ini bisa dibagi. 10 faktorial bagi 10 faktorial itu adalah 1. Sehingga di atas sisa 12 dikali 11, di bawah 2 kali 1. Ini 12 dibagi 2 kan 6, dikali 11, 66. Jadi hasilnya 66. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang contoh yang ke-7. 20 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 21 faktorial. Ini pun sama. Dalam menguraikan faktorial, kita lihat di bawah 21 faktorial. 21 faktorial itu kalau diurai akan mengandung 20 faktorial. Nah, karena di atas ada 20 faktorial, maka yang bawah kita stop sampai 20 faktorial. Jadi 21 dikali 20 faktorial. Nah, jadi yang 20 faktorial di atas juga tidak usah diuraikan. Selanjutnya, yang 7 faktorialnya kita urai. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di atas 20 faktorial dibagi 20 faktorial itu nanti habis 1. Nah, di sini 7. Nah, dengan 21 itu kan bisa dibagi. Ya, 21 dibagi 7 itu adalah 3. Nanti 3 dengan 3 dibagi habis 1. Sehingga di atas itu tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1. Sementara di bawah sisa 1. Nah, yang ini kita kalikan aja, hasilnya 240. Nah, ini yang disebut atau cara menentukan operasi hitung pada bilangan faktorial. Jadi, kita uraikan masing-masing bilangan faktorial pada bilangan asli tersebut.
Baik, bahasan kita tentang faktorial bilangan asli sudah cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Pelajari lagi bagaimana cara menentukan operasi hitung pada bilangan faktorial, karena nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menggunakan bilangan faktorial ini untuk membahas konsep permutasi dan kombinasi. Nah, cukup materi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.